Emmaus Journey, di Emmaus Journey, bersama Tuhan Yesus ku berjalan. Emmaus Journey, di Emmaus Journey, ku semakin mengenalnya. Mas Stefan, tadi saya lihat dari luar, artis dari mana ini? Bukan, kita lagi latihan nih. Latihan apa buat ini? persiapan Emmaus Journey, mau konser. Oh, konser di mana? Karawaci. Di GBK? Di itu tuh, Pasar Lama. Pasar Lama? Waduh, emang ada banyak di sana? Ada, ini baru pertama kali kita mau konser. Waduh. Iya. Frater, tarik bangku. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol gimana? Keren nih bakalan nih kita nih. Wah, sehat Frater? Sehat. Wah, hari ini hari Kamis. Terus? Tetap semangat, selalu optimis. Oke. Walaupun Frater nggak pakai kumis, Terus? tapi tetap selalu sehat, dinamis. Jangan bilang-bilang kumis. Abis? Nanti pastor paroki marah. Bisa aja. Frater. Ya gimana? Ini kebetulan nih. Banyak Banyak pertanyaan dari umat-umat kita. Ya. pertanyaan apa ini? Ya bukan seputar debat capres. Oh. Tapi ini kita pengen debat iman Katolik. Debat iman Katolik. Mau Ini mau mencalonkan apa ini sehingga ada kita debat? nggak mencalonkan konsep, Oh. kita mencalonkan tetap calon Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus calonnya. Gitu ya. Nah, tapi saya mau panggil teman-teman saya boleh? Teman-teman dari mana ini? Teman-teman bayaran lah. Oh, bayaran? Bayaran. Besar nggak bayaran ini? Ya kalau tingkat paroki mah kecil lah. Oh, kecil ya, karena ini pelayanan ya. Iya. Biar seru aja kita diskusinya. Siap. Siap, pertama kali teman-teman saya. Siap, Oke, panggil aja. bentar. Teman-teman, masuk yuk. Ya, walaupun kayak masih di Karawaci, tapi kayak di Surabaya ada bonek. Mas Stefan ini kalau saya cewek, wah, iya. tertarik ini. Mas Stefan soalnya suka bercanda ini. Iya. Jadi kita santai aja Ya. sama teman-teman ya. Ini udah pada ngopi belum nih semua? Waduh. Habis ini nanti Frater ajak kita ke pastoran. Kita Kebetulan di ngopi. pastoran banyak kopi. Mau kopi dari Malang ada. Kopi Malang ada. Baru dengar kopi Malang ada, emang ada kopi. Kopi Dibeli kan- dari Malang. Oh, belinya dari Beli dari Malang. Oke. Dari Kalimantan juga ada. Ada juga ya. Oke. Kebetulan para pastor itu suka minum kopi. Minum kopi. Nah, Karena hanya itu yang bisa menemani mereka di pagi hari. cakep. Kalau gitu gini, Ya. Frater. Jadi berteman kopi, kita akan coba berdiskusi. Diskusi, oke. Diskusi iman Katolik. Iman Katolik. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke kami, gitu ya, seputar tentang mengenai pengakuan dosa. Waduh, emang di sini banyak yang berdosa? Oh, banyak. Oh, banyak. Banyak yang berdosa. Ya, jadi karena banyak yang berdosa, tapi nggak mau ngaku dosa. Waduh. Nah, itu kan problem, Frater. Ya. Gitu ya. Nah, kita pengen dengar. Teman-teman semua juga pengen, sama nggak? Setuju nggak kita bahas tentang mengenai pengakuan dosa? Oh, ini orang-orang yang berdosa yang tapi tidak mau mengaku dosa, gitu Di ya. mulut mengaku setuju, tapi Iya. tindakan belum tentu ya. Betul. Oke. Ini kayak istilahnya tuh kayak Simon Petrus. Simon Petrus. Iya. Gimana itu? Menyangkal 3 kali. Tidak apa-apa, yang penting mengakui 3 kali juga. Betul, oke. Nah, Frater, mumpung Frater ada di sini teman-teman, kita akan coba berdiskusi gitu ya. Ya. Mengenai yang namanya sakramen tobat. Sakramen tobat. Oh, salah satu sakramen ya dalam Sakramen pengakuan dosa. dosa sebetulnya. gitu ya. Banyak sebetulnya istilahnya itu. Ada sakramen tobat, Iya. pengakuan dosa. Ada juga mengatakan sakramen rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi. Jadi kalau bicara sakramen pengakuan dosa itu sebenarnya definisi dari secara Katoliknya itu apa, Frater? Sebetulnya itu secara sederhana ya, atau definisi yang biasa dipakai itu, sakramen tobat itu sebetulnya sebagai sarana untuk pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ya. Dan itu merupakan salah satu kewajiban seorang Katolik untuk harus mengaku dosa. Karena sudah menjadi sakramen. Karena sudah menjadi Ya, sakramen, sakramen. makanya harus wajib wajib mengaku sebetulnya. dosa. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Gimana? Apa permasalahan? Ada Bang? beberapa yang mungkin kalau boleh kita nanti sebagai pembicaraan sore bersama Frater teman-teman gitu ya. Kenapa umat Katolik itu harus mengaku dosanya ke pastor? Oh, pastor. Betul kan? Ke Romo. Ke Romo. Kenapa nggak langsung aja?
ke gitu. Allah Bapa kita, ya kan? Nah, itu pertanyaan yang mungkin kita akan coba kupas tuntas sore ini, brother, ya. Kalau begitu, mengapa harus mengaku dosa kepada imam, gitu kan? Betul. Ya. Kenapa nggak kepada Tuhan langsung gitu kan? Langsung aja. Kenapa harus pakai perantara? Iya. Nah, ada beberapa hal seputar mengenai pengakuan dosa. Oke. Ya. Nah, ini juga ada beberapa dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, betul ya, teman-teman? Oke. Ya. Terkait begini. Ya. Kita boleh sadari bersama terkait pengakuan dosa khususnya di Paroki Karawaci. Frekuensinya rendah. Oke. Ya. Umat Katolik itu terkesan seperti kayak nikmat napas. Apa itu? Niknya itu nikah. Oke. Matnya itu mati. Oke. Nanya itu Natal. Oke. Pasnya itu Paskah. Jadi umat Katolik itu hadir butuhnya di gereja itu pada saat dia nikah, pada saat dia mati, pada saat Natal, dan pada saat Paskah. Berarti setelah itu menghilang. Oh. Iya, dia ngumpet lagi gitu, brother. Gitu. Oke, saya juga baru tahu ini, karena saya baru datang juga di Karawaci ini. Iya. Nah, dengan frekuensi yang rendah, ya, karena ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi pembahasan. Oke. Ya. Pemahaman mengenai pengakuan dosa itu sendiri juga masih minim, brother. Oke. Gitu ya. Terus yang paling penting nih. Apa? Umat tuh kalau ngaku dosa malu sama Romo. Kenapa? Karena kan tiap hari kita ketemu Romo. Oke. Kita belayanan bersama Romo, berinteraksi, bercanda juga dengan para Romo yang ada di sini. Jadi kalau ngaku dosa tuh agak sedikit sungkan, gitu loh. Jangan sampai nanti pas ngaku dosa, kita pulang kita nggak bisa tidur. Mikirin, ntar Romo mikirin dosa kita gimana gitu ya. Nah gitu, brother. Itu beberapa hal tuh ya. Seharusnya itu, biasa umat itu ya, penelitiannya itu mengaku dosa kepada Romo yang sepuh. Romo yang sepuh. Ya. Yang maksudnya sepuh tuh? Supaya nanti Romo itu tidak mendengar dosanya. Dan cepat lupa. Cepat lupa. Jadi cari Romo yang udah pikun aja. Sudah pikun aja, di list aja. Kalau gitu teman-teman kita list aja. Romo-romo yang mungkin udah pikun kita boleh jadikan sebagai buat tempat kita ngaku dosa gitu ya. Nah, tadi saya mau jawab dulu. Oke, gimana tuh, Frater? Kenapa harus mengaku dosa kepada Romo? Mengapa harus ke Romo? Kenapa nggak langsung kepada Tuhan? Tuhan? Nah, sebetulnya itu memang yang bisa memberi pengampunan itu adalah Allah, ya seperti itu, ya Tuhan. Tapi ada satu hal yang menjadi fondasi iman kita dalam gereja Katolik itu, ketika kamu dibaptis, maka kamu sudah bersatu di dalam gereja Katolik bersama umat. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu tidak melakukan atas diri kamu sendiri, pasti atas nama gereja, ya atas nama umat, dan juga akibatnya itu berakibat kepada umat, kepada gereja. Jadi begini, kalau kamu berbuat baik, perbuatan baikmu itu juga bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi juga untuk gereja, untuk umat Allah. Nah, masalahnya kalau berdosa, misalnya Mas Stephen ini, contohnya saja ya, melakukan dosa, misalnya mencuri ayam tetangga, gitu ya. Yang berdosa bukan hanya nggak enak kalau mencuri ayam tetangga. Yang lebih keren lah. Ya, mencuri emas di bank gitu. Mencuri emas di bank. Oke. Mencuri ayam tetangga kurang keren. Sebagai orang Katolik kurang keren. Kurang keren ya? Iya. Okay. Kebetulan ayamnya itu di dalamnya itu ada telur emas. Jadi itu angsa emas. Oke, lanjut. Jadi setelah mencuri gitu kan? Misalnya telah mencuri emas di bank lah gitu. Ya. Kan kalau kamu mencuri itu berdosa. Artinya kamu terluka ya. Tapi ada yang mencuri nggak berdosa. Apa itu? Mencuri hatiku. Iya. Kebetulan saya tidak baper. Karena saya sudah lama menjomblo. Salah tamu ini hari ini. Lanjut, Frater. Jadi, kalau kamu berdosa, yang terluka itu bukan hanya hubunganmu dengan Tuhan, tetapi juga hubunganmu dengan umat Allah, dengan gereja, juga ikut terluka. Karena kamu sudah bersatu di dalam gereja. Itu kenapa kita harus mengaku dosa kepada
Romo sebagai perwakilan Tuhan dalam gereja. Karena kita berdosa sudah melukai juga, bukan hanya mungkin sesama kita, tapi juga melukai gereja, melukai umat Allah yang lain sebagai orang Katolik. Makanya kita harus minta ampun lewat Romo. Karena saya sudah menodai gereja. Jadi kalau Mas Stephen nanti berdosa, lukanya itu bukan ini Mas Stephen. Saya juga ikut terluka di situ. Nah, jadi teman-teman juga kalau berdosa hati-hati karena orang lain, umat Katolik lain juga ikut terluka dengan itu. Jadi dengerin tuh. Hati-hati kalau berbuat dosa. Kalau berbuat dosa itu bukan hanya antar dua orang, tapi kalian berdosa juga dengan frater. Berdosa juga. Jadi di situ romonya itu ada sebagai hakim yang mendengarkan dosa-dosamu. Kalau jadi hakim, jaksanya siapa? Pengacaranya siapa? Ini hanya pengandaian saja. Okay. Jadi hakim yang mendengar dosa-dosamu. Tetapi bukan hanya sebagai hakim, juga dia sebagai tabib atau dokter yang menyembuhkan. Jadi kamu datang ke Romo, langsung kamu disembuhkan melalui penitensi. Penitensi kan tahu bahwa kalau kamu berdosa ini nanti Romonya mengatakan kamu silakan doa Salam Maria berapa kali, Bapa kami berapa kali, seperti itu. Nah itu kira-kira kenapa kita mesti mengaku dosa kepada Romo. Seperti itu. Baik. Nah ketika jelas tadi itu kenapa kita harus mengaku dosa kepada Romo, bukan hanya kepada Tuhan. Itu kan, karena sebelumnya gini, Frater. Gimana? Kalau saya melakukan dosa ringan, ya oke lah, saya mengaku dosa langsung pada Tuhan. Tapi kalau mungkin saya melakukan dosa berat, pemahaman saya sebelumnya nih, makanya harus ke Romo. Gitu. Sebetulnya mau dosa ringan atau berat, mau dosa berat atau setengah berat, tetap saja kok setengah berat sih? Ada setengah berat? Ada. Kan kalau timbangan kan ada yang kalau setengah-setengah ya? Setengah berat itu namanya. Mau ringan, mau setengah berat, mau berat, tetap saja terluka. Nah, gitu. Jadi kamu harus mengakukan juga kepada Romo, mengakui dosamu itu, seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya nih, dosanya dosa berat. Ngakulah dosa ke Romo. Contoh lah. Tadi bukan maling ayam. Maling ayam apa tuh? Membunuh ayam. Membunuh ayam. Membunuh manusia. Aduh, saya habis ngebunuh nih. Romo, saya minta ampun kepada gereja karena telah membunuh, gitu. Kira-kira hukumannya apakah cukup dengan doa Bapa kami 20 kali? Tidak cukup. Jadi kalau kamu melakukan dosa berat yaitu membunuh, itu salah satu dosa berat ya. Jadi Romo akan mengatakan kamu sudah berdosa berat. Melalui perantaraan saya, nanti semoga Tuhan mengampuni kamu. Tetapi urusanmu ini bukan hanya urusan kepada Tuhan. Kamu juga harus mengurus ini kepada sesama manusia, karena kamu yang melukai itu adalah sesama manusia. Jadi kamu juga mestinya nanti mengurus hal ini. Apakah kamu pergi dengan sendiri, langsung datang bahwa mengakui sudah melakukan dosa, atau kamu menanggung akibatnya, ya kamu dihukum, seperti itu. Jadi pengakuanmu ini juga memang nanti saya tidak akan memberitahukan ke siapapun. Dan itu memang dijaga ya? Dijaga. Termasuk dosa berat sekali. Dosa apapun, karena dalam hukum kanonik nanti teman-teman silakan baca hukum kanonik itu, kitab hukum kanonik, kanonnya itu 983 dan 984. Dia mengatakan Bapak pengakuan tidak boleh memberitahukan hasil dari pengakuan umat. Yang terikat kan imam, Bapak pengakuan. Jadi setelah mengakui dosa, setelah dia jujur, dia seharusnya juga mesti jujur kepada hakim atau kepada polisi bahwa dia telah melakukan dosa. Seperti itu. Dia tetap tunduk pada hukum negara. Hukum negara. Kita menghormati. Ini seperti perumpamaan waktu tentang mata uang itu loh. Iya. Kalau ini lihat yang di mata uang ini kaisar. Mata uang gambar siapa? Gambar kaisar. Gambar kaisar. Berarti serahkan ini kepada kaisar. Itu kurang lebih ya. Dosanya memang terjadi di
di dunia. Di dunia. Dan misalnya contoh di negara Indonesia. Indonesia. Berarti dia juga tunduk kepada hukum yang ada di situ. Ya. Tapi pasti jaminannya Romo tidak akan lapor polisi. Tidak akan pernah. Bahkan kalau sampai dia menjelaskan itu di homili atau memberitahukan depan umum, dia bisa saja ditegur oleh uskup kalau sampai ketahuan seperti itu. Oh, oke. Ini ada pertanyaan nih teman-teman. Apa Agak pertanyaan? sedikit di pinggir jurang nih. Oke. Kan kalau ada aturannya gini, kalau misalnya seseorang tahu kejahatan, Ya, tapi dia menyembunyikan menyembunyikan. informasi, dia termasuk orang yang dianggap menutupi kejadian itu. Ada pasalnya tuh, Frater. Apakah Romo bisa kena ketika ada umat yang mengaku dosa dan ternyata dosanya berat, dan kemudian dia menutup itu? Menutup itu ya. Menutupi kejahatan. Menutupi kejahatan. Nah, di situ prinsipnya bukan menutupi kejahatan. Oh, oke. Dia menjaga orang ini dalam posisinya sebagai seorang imam, dia punya hak untuk menerima apa saja yang diberitahukan oleh umat kepadanya, termasuk dosa-dosa seperti itu. Tetapi kita juga bisa menggunakan hukum gereja itu untuk mengatakan bahwa kami menjaga kerahasiaan ini. Tetapi kami juga memberitahukan kepada dia bahwa kamu juga harus melakukannya proses hukum yang berlaku. Ya. Seperti konsultasi konselor, pasti dia tidak akan pernah memberitahukan. Sama. Ada kode etik. Ada kode etik di situ. Dan polisi pasti menghormati kode etik itu. Baik, cukup jelas. Jelas. Silakan. Nih, yang pada teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak kira-kira tentang pengakuan dosa? Ya, jangan pengakuan yang lain, tapi cukup pengakuan dosa. Ada mungkin dari teman-teman? Ya. Kalau habis ngaku dosa terus ngulang lagi gimana? Nah itu ngaku dosa selesai kan? Besok bikin dosa lagi. Kan gampang, tinggal lari ke Romo, dihapus lagi dosanya. Paling doa Bapak kami lagi. Itu artinya ya nggak apa-apa lah kalau berdosa. Itu juga nanti mengaku dosa kok. Bisa kan? Seperti itu kan maksudnya itu kan? Maksudnya begitu bukan? Ya. Untuk apa saya mengaku dosa lagi? Toh besok juga berdosa lagi seperti itu. Contohnya seperti ini. Kamu misalnya membersihkan halaman rumah. Halaman rumah, sapu. Daun. Besok kotor lagi. Iya. Daun. Sapu lagi. Iya. Kamu pernah mengatakan nggak, ngapain saya menyapu ini? Betul juga. Ngapain saya menyapu halaman ini? Betul. Tapi dia nggak pernah nyapu soalnya. Nggak pernah nyapu? Iya. Wah. Iya. Oh jadi begitu ya? Sama aja kayak habis makan kenyang. Besok lapar lagi. Makan lagi. Iya. Tapi sebetulnya masa sih keledai bisa jatuh dalam lubang yang sama? Iya. Itu keledai bodoh. Keledai bodoh itu kan? Kalau manusia masa sih bisa jatuh dalam dosa yang sama seperti itu? Iya. Karena begini ya, kalau dosa itu dianggap sebagai kelemahan, kelemahan. Tetapi prinsip di balik itu bahwa Allah itu Maha Kasih. Ya, jadi dia bukan penghukum. Kalau kamu jujur, kamu bisa datang kepada Tuhan dan dia itu bisa mengampunimu seperti itu. Nah, apalagi? Ada yang menarik dari pertanyaan netizen kemarin. Netizen dari mana ini? Karawaci. Netizen Karawaci itu nggak galak. Nggak galak. Pedes doang. Pedas. Iya. Dibandingkan dengan cabai rawit, mana yang lebih pedas? Masih lebih pedesan netizen. Iya. Ngeri juga ya? Iya. Nah, kita pengen tanya nih. Kalau misalnya ada umat kita yang difabel misalnya. Difabel. Dia nggak bisa bicara. Ya. Tapi mungkin dia bisa nulis ya. Atau dia bisa ngetik. Bisa nggak dosanya itu di WhatsApp aja ke Romo? Ini seperti pengakuan dosa online gitu ya? Ya, pengakuan dosa virtual gitu loh. Kira-kira gimana? Jadi kalau pengakuan dosa itu harus di tempat rahasia. Jadi kalau online itu kan bisa dibobol ya, bisa ada kedengaran. Jadi tidak pernah sampai sekarang itu belum bisa diperbolehkan ada pengakuan dosa online. Oh, belum ada. Walaupun kita sekarang udah masuk ke era digital kan, semuanya mempermudah itu. Gereja sudah membatasi mana yang bisa digitalisasi, mana yang tidak. Seperti Seperti Ekaristi, diharapkan jangan hanya misa online.
Karena kamu bisa makan hosti dari mana? Masa bisa di print? Kan nggak bisa di print kan? Iya. Harus datang ke gereja seperti itu. Iya. Okay. Nah, tadi ada yang mengaku dosa itu yang misalnya bisu ya tadi ya. Betul. Bisu atau ini tadi bisu masih bisa nulis. Tapi tetap harus datang. Ya. Nah, caranya gimana? Jadi ada caranya. Kita memilih orang yang bisa berbahasa isyarat. Jadi kita sumpah bahwa nanti dia tidak boleh membocorkan apa yang dikatakan oleh orang bisu ini. Jadi mengaku dosa, ada imam, ada bisu, orang bisu mengaku dosa, lalu ada orang yang diberi kepercayaan supaya bisa menerjemahkan seperti itu. Jadi ada walinya. Ada walinya dan wali ini disumpah. Yang sumpah siapa? Romonya. Romo. Maksudnya Romo nyumpahin dia gitu? Jangan dong. Jadi disumpah, diberi wewenang dan diberi kepercayaan. Seperti itu. Bahwa nanti dia akan memberitahukan apa dosa orang ini, nanti Romo mengatakan lalu dia menerjemahkan lagi. Karena Romo kan nggak ada yang bisa belajar, harus orang yang profesional gini-gini. Betul. Gitu. Ya, gini-gini. Tapi gini-gini kan bayar. Jadi dia nggak mau ngaku dosa, harus bayar. Kita yang mencari yang profesional dan dibayar dengan terima kasih. Iya. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Tuh dengar itu, upamu besar di surga. Tapi nggak ada yang mau berangkat ke surga sekarang. Ya, jangan. Ya. Ada lagi mungkin dari penonton? Semua cuma apa lagi? Ini dari RT mana nih? RT sebelah. RT 5. Kayak judulnya. Alamat palsu. Seringkali kita mendengar, buat apa saya ngaku dosa? Saya merasa saya berbuat kebaikan lebih banyak daripada dosa. Itu bagaimana? Ini kayak timbangan. Emang punya timbangan. Timbangan ya. Jadi kalau dosanya ada 5 kilo, nah, dia minimal kolektornya 5 kilo juga. 5 kilo. Gitu. Apakah itu memungkinkan menyeimbangkan antara dosa dan amal baik? Di Katolik. Kita perlu memisahkan. Berdosa, ya tetap berdosa. Kamu tetap terluka di situ. Kamu berbuat baik, jangan-jangan kamu melakukan kebaikan itu, kamu ambil dari dosa yang kamu lakukan. Misalnya, korupsi. Kamu mengambil duit, lalu berbuat baik, menyumbang, kan seperti itu. Kayak Robin Hood dong. Robin Hood kan seperti itu kan. Itu rampok orang miskin. Orang miskin seperti itu. Masalahnya sekarang, kalau kamu berdosa, itu artinya kamu merugikan orang lain. Di satu sisi itu. Sisi merugikan orang lain, tetapi untuk membayar kerugian itu, kamu membayar orang lain juga seperti itu kan. Seperti itu kan prinsipnya kan. Itu tetap tidak bisa karena kamu sudah tetap berdosa, tetap terluka, dan kebaikanmu itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Itulah kenapa misalnya persembahan Kain tidak tulus, sedangkan persembahan Habil tulus seperti itu. Karena dimulai dari ketulusan hati, bukan karena tindakan seperti Ternyata itu. Pengakuan dosa itu juga ada dasar biblisnya ya? Ada ya. Ada dasar biblisnya, semua itu ada. Semua ada itu. Ya. Hanya orang-orang tidak berpikir bahwa mempertanyakan kenapa seperti itu di gereja Katolik. Kenapa sih harus misalnya harus mengaku dosa? Ada misalnya di 1 Yohanes bab 1 ayat 9 itu. Nah, coba buka 1 Yohanes apa ya, itu kira-kira? Itu situ ada apa itu di situ? Oh iya. Jika kita mengaku dosa, ya maka Allah yang setia dan adil gitu akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Masih banyak sebetulnya. Masih banyak. Ya. Tapi sebetulnya ada lagi. Apa tuh? Di dalam Matius bab 16 ayat 19. Jadi sebelumnya Yesus itu mengatakan, Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa yang kamu ikat di surga di bab 16 ayat 19 itu mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepaskan. Jadi imam itu bisa melepaskan dosa-dosa itu karena Yesus pun juga memberikan kemampuan dan rahmat kepada seorang imam. Itulah rahmat bisa. Luar biasa. Katolik kita luar biasa. Ada yang mau jadi pastor?
Hah? Jangan tanya sekarang jangan. dulu. Ya. Tunggu frater lulus dulu, baru kita nanti ngikut di belakang. Tapi yang gini-gini udah nggak bisa. Kenapa? Udah ada anaknya. Oh, udah anaknya. Waduh. Iya. Tapi sekarang Maksudnya anak ayam. anak ayam ya, anak ayam. Kalau memang tidak merasa terpanggil, jangan. Jangan mencoba-coba panggilan Tuhan ya, seperti itu. Iya. Oke, menarik sih. Ya. Tapi frater ini waktunya gimana? Sudah? Saya juga sebetulnya masih mau jalan-jalan. Masih jalan-jalan. Jalan-jalan karena saya lihat-lihat Iya. masih terang ini gitu kan. Saya mau lihat-lihat dulu apa yang dilakukan oleh umat saya. Iya. Supaya Nah, saya salah satunya ini tadi saya latihan untuk coba bantu di komunitas Emmaus Journey tadi. Emmaus Journey. Jadi memang sebagai umat Katolik itu memang harus hidup dalam komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas, oke. Untuk menjaga iman kita supaya nggak kering dan tetap bisa berbuah banyak. Berarti tadi main keyboard dan menyanyikan itu supaya iman tetap basah? Tetap basah. Oh, oke. Gitu. Tetap basah. Supaya tidak kering lalu menyanyi. Iya. Lagu apa tadi? Lagu apa? Itu lagu Marsnya EJ. Oh, Marsnya EJ. Biar Emmaus basah Journey. tapi jangan terlalu becek lah. Oh, oke ya. Gitu. Jadi cukup saja. Frater, luar biasa. Oke, terima kasih. Tadi saya buka dengan pantun. Oke, apa? Saya tutup dengan pantun. Siap, saya mau dengar. Kalau ada sumur di ladang, Oke. boleh kita menumpang mandi. Oke, cakep. Tapi kalau ada sumur di rumah, kenapa harus mandi di ladang? Waduh. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Saya ada pantun. Oh, balas. Ikan lele makan pepaya. Selamat malam semuanya. Wah, luar biasa. Thank you, brother. Terima kasih. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Kalau begitu saya pamit. Amin. Saya masih melihat-lihat. Terima kasih. Oke. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih. Emmaus Journey, di Emmaus Journey, ku semakin mengenalnya, ku semakin mengenalnya. Sampai jumpa lagi, teman-teman semua. Selamat malam.